Ya, shalom Pak Hendro, selamat malam. Ya, shalom semuanya, apa kabar? Kita bertemu lagi, kita akan mulai ya ibadah kita malam ini. Oh, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, praise the Lord. Terima kasih Pak Hendro. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Haleluya. Oke, kita berjumpa lagi ya dalam acara kesayangan kita malam hari ini, Zoom CLCC ya, yang diadakan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan waktu Hong Kong pukul 20 AM dan kemudian pukul 14 PM waktu Jerman Nederland. Host adalah Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua, worship leader pembicara Pastor John Sarbunan MA, dan doa profetik Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya ya. Pengumuman Bapak Hendro dari Sidoarjo, doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri dan selesai. Ya, puji Tuhan. Oke, selamat datang Ibu Giok Nio. Ya, senang sekali bisa bersama kita dalam acara kesayangan kita bersama malam ini ya. Apa kabar Ibu Giok Nio? Puji Tuhan ya, tentunya baik di sana. Dan kita akan berdoa bersama-sama dulu dan Pak Hendro akan berdoa terlebih dahulu ya, doa pembukaan. Silakan Pak Hendro. Ya, shalom. Ya, shalom. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah ini. Allah Bapa kami di surga, mengucap syukur untuk malam ini. Kami akan memulai ibadah ini. Kami mohon Engkau menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Semoga Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Ya, Kiranya Engkau Yesus. berkati, Engkau urapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Hendro Sugiarto dari Sidoarjo. Dan selamat datang Ibu Siliang. Sudah bersama dengan kita malam hari ini ya. Dan mari kita akan siapkan hati kita ya. Untuk kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Haleluya. Kita akan pujikan pujian ini sama-sama ya. Di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang sungguh baik dan sungguh luar biasa. Amin. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus ajaib. Sungguh ajaib dalam hidup kita sekalian. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Ya, selamat datang bagi yang baru bergabung. Di malam hari ini kita bersama-sama akan menaikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Pujian yang sangat indah untuk kita sekalian. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sungguh Tuhan kita Tuhan yang baik yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh indah, dan kami datang ini untuk memuji Engkau dengan segenap hati. Oke, kita akan naikkan pujian Tuhan Yesus. Ya, selamat datang Bu Marta, sudah bersama kita ya. Tuhan, malam ini malam yang indah sekali, kita bisa berjumpa kembali. Ini satu hal yang sungguh amat menyenangkan hati Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini sebagai syukur kita kepada Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kita semua. Oke, praise the Lord, praise the Lord. Ya, di hadapanmu kami datang untuk menyembah Engkau dengan segenap hati.
Sebab sungguh hanya satu Tuhan di atas segala Tuhan, satu Raja di atas segala Raja. Amen. Kau sungguh baik, Tuhan Yesus. Mari katakan sama-sama, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Oh yes, Tuhan. kita bertepuk bagi Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. sama-sama katakan, ku mau Mau memujimu. memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oke. Ya, selamat bergabung Ibu Jajuk. Bersama My Eka. Baby Mom. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya malam ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak terima segala pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Oke, kita naikkan pujian ini ya. Di dalam Dia ada hidup dan hidup adalah terang manusia. Kita pujikan bersama-sama. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Mari katakan bersama, anak Allah. Yesus namanya. Siapa yang sakit malam ini katakan, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Katakan bersama, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari katakan sekali lagi, anak Allah, sambil bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Bersama katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau berikan kami kuasa untuk menaklukkan segala musuh. Dan di dalam Yesus ada kuasa, ada kemenangan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan sukacita kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Oh Yesus. Dialah Tuhan
Dia datang. Mari dengan sukacita kita angkat suara bagi Tuhan Yesus. Kita berikan kuasa pujian bagi Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama, diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama terima kuasa Tuhan malam ini. Angkat suaramu semua, katakan, diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, Yesus, Engkaulah Tuhan. Dengan sukacita kita berkata tentang bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan bersama-sama, Tuhan, sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Semuanya katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesus Tuhan, Yesus Raja yang berkuasa selamanya. Haleluya. Oh Kristus, kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Hati kami merindukan Engkau pada malam ini. Nanti doa sebelum firman akan dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Hati kami haus, hati kami lapar ya Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwa kami ya Tuhan. Bawa kami ke sungai Roh-Mu ya Tuhan. Mari angkat suaramu bagi Tuhan.
seperti busa rindu sungaimu, jiwaku engkau, kaulah Tuhan asra hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Ini kami semua umat-Mu ya Tuhan. Kami yang letih lesu berbeban berat, kami datang kepada Tuhan. Bahwa kami ke sungai, katakan sama-sama. Seperti busa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku, menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu berserah. Kaulah Tuhan asra hatiku, rindu menyembahmu. Mari yang percaya panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Mari panggil nama Yesus di atas segalanya, ya Tuhan. Yesus, Yesus, kau berarti. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, 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 kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amin, amin. Praise the Lord. Ya, kepada Ibu Lydia Eka dipersilakan. Baik, bisa dibuka Bu Eka. Ya, kenapa Pak John? Ya, silakan berdoa untuk pembukaan doa sebelum firman ya. Nanti Oh setelah iya. firman Tuhan disampaikan, doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Sian Liang dari Kota Surabaya sebagai doa peneguhan firman. Ya, silakan Bu Eka.
Ya, shalom. Shalom semua. Selamat malam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, detik ini, kami masih bernafas. Kami percaya Tuhan, kami bisa melewati tahun 2023 ini. Dan kami percaya untuk tahun 2024 lebih baik daripada tahun Amin. 2023. Tuhan tolong urapi Bapak John Sarbunan Tuhan. Ya Yesus. Sebagai Bapak Gembala kita di CLCC, kami percaya Engkau pakai Bapak John semakin hari semakin heran lagi. Dan Yes. sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman itu yang keluar dari hati Bapak John Sarbunan Ya Yesus. sebagai pelita hati kami Tuhan. Ya. Terima kasih Yesus atas ikut campur tangan-Mu. Kami hanya bisa bersyukur dan percaya Ya, Tuhan Yesus. selalu ada di pihak kami. Urapi Amin. kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lydia Eka untuk doa yang sangat indah ya di malam hari ini. Haleluya. Oke, mari kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam pilihan ya. Apakah dalam pilihan ada kemuliaan Allah? Ada ya. Dan kita akan perhatikan apa rahasianya. Dan nanti sahabat kita terkasih, Ibu Lydia Eka, silakan ya membantu saya untuk memperdengarkan ayat-ayat ini yang akan kita dengar ya malam hari ini. Oke. Kita akan lihat nats Alkitab kita terambil dari Ulangan 30 ayat 19. Kepada sahabat kita terkasih, Ibu Lydia Eka, dipersilakan. Ya, nas Alkitab Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Amin. Perhatikan ayat ini, saudaraku. Tuhan berkata kepada orang Israel melalui pemimpin rohaninya, yaitu Musa, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dikatakan dalam Ulangan 30 ayat 19, haleluya. Aku memanggil langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan, ya. Dia memanggil langit dan bumi untuk apa? Menjadi apa? Menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Bukan hari besok, bukan minggu depan, hari ini. Kenapa hari ini? Karena hari ini adalah harinya Tuhan, ya. Saudara, dikatakan kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Ada dua yang kita perhatikan, ada kehidupan, ada kematian. Lalu yang kedua, yang berikutnya, berkat dan kutuk, ada berkat dan kutuk, ya. Di sini Tuhan suruh, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, engkau maupun keturunanmu. Siapakah di antara kita yang tidak senang untuk hidup? Siapakah di antara kita yang tidak senang untuk mendapatkan berkat? Semua kita tentu ingin mendapatkan hidup yang lebih baik, hidup yang lebih sejahtera, hidup yang penuh damai, hidup yang penuh sukacita, kebahagiaan, hidup yang menyenangkan, saudaraku. Ya, itu pilihan Bapak Ibu sekalian, ya. Dan berkat untuk kita bisa nikmati bukan cuma untuk kita, tapi juga untuk anak cucu keturunan kita. Dan bukan cuma anak cucu keturunan kita, berkat itu pun bisa disalurkan ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita dipanggil Tuhan untuk diberkati dan memberkati. Katakan amin. Jadi ini adalah pilihan, saudaraku. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita akan lihat ya, bagian-bagian ini indah sekali. Next. Saudara-saudara, hidup itu adalah pilihan, ya, pilihan yang harus dilakukan semua orang percaya. Bila pilihan itu tidak tepat, artinya tidak sesuai, artinya tidak benar, artinya melenceng, maka apa yang terjadi? Maka membawa risiko pada penderitaan. Jadi orang itu yang akan menanggung risiko yang buruk karena dia mengalami penderitaan. Tetapi bila pilihan itu tepat, membawa dia kepada apa? Kebahagiaan dan kemuliaan bagi Allah selama-lamanya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Jadi kemuliaan di dalam pilihan. Jadi saudara, apa yang kau pilih
itu akan bisa mendatangkan kemuliaan Allah atau sebaliknya, saudara. Ya, dan ini kita dapat pelajari dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 37 sampai 39. Nah, dari ayat-ayat tersebut, saudaraku, kita pelajari ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan, ya, kemuliaan Allah dalam pilihan. Saudara, Tuhan ingin, saudaraku, bahwa engkau dan saya ketika memilih, saudaraku, jangan sampai kita salah memilih. Kalau kita salah memilih, pilihan tidak tepat, maka itu akan membawa keburukan, membawa penderitaan bagi kita. Tapi sebaliknya, kalau kita memilih yang benar, kita memilih untuk mencintai Tuhan, memilih untuk beribadah, tetap setia, mentaati segala firman, maka itu sesungguhnya pilihan yang tepat dan akan membawa kemuliaan Allah dalam hidup kita sekali. Amin. Ya. Oke, mari kita akan lihat rahasia ini, saudaraku. Ya, 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah, ya, dalam pilihan. Mari kita lihat apa kriteria yang pertama. Nanti setelah firman ini disampaikan, nanti Ibu Sian yang akan berkata semua, ya. Mari kita yang pertama, saudaraku, yaitu Tuhan ingin kita mengerti tentang menentukan, ya, tentukan sendiri orang yang tepat, ya, saudaraku, dan bisa menunjang dirimu dalam pekerjaan pelayanan. Kalau dalam pekerjaan pelayanan kita memilih orang yang tidak tepat, orang yang salah, maka itu akan merusak suatu pelayanan. Tapi kalau kita memilih orang yang tepat, itu akan membuat pelayanan makin kokoh, makin kuat, dan bertumbuh suatu. Ya, kita lihat Kisah Rasul 15 ayat yang ke-37. Kisah Para Rasul 15 ayat 37. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Barnabas ini adalah rekan pelayanan dari Rasul Paulus, ya. Dan Barnabas ini orang yang cinta Tuhan, saudara. Barnabas inilah orang yang membawa Paulus yang tadinya dia disebut Saulus itu, ya, kepada rasul-rasul seperti Petrus, Yohanes, dan lain-lain, saudaraku. Dan akhirnya Paulus bisa melayani, saudaraku, ya. Jadi ini ketika mereka melayani, Bapak Ibu sekalian, memang ada sedikit ada salah paham di sini, saudaraku. Ada sedikit, saudaraku, terjadi semacam miscommunication, Bapak Ibu sekalian. Jadi Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, dan ini jadi masalah di sini. Nah, Yohanes yang disebut Markus ini siapa? Dia adalah keponakan dari Barnabas, ya. Saudara-saudara, dan ini saudara kasih Tuhan, Yohanes ini yang disebut Markus, saudaraku, dia tentunya bisa untuk menunjang pelayanan daripada seorang pamannya yang bernama Barnabas ini. Namun sayangnya kalau kita lihat di ayat berikutnya nanti, saudaraku, ya, bahwa Paulus tidak setuju Barnabas membawa yaitu Yohanes yang disebut Markus ini, sehingga terjadi masalah di situ. Jadi Bapak Ibu, inilah pilihan, saudaraku. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi memang ini suatu dilema memang di sini. Satu sisi ini keponakannya, tapi satu sisi juga memang Yohanes ini, saudaraku, Yohanes yang disebut Markus ini, kenapa Paulus tidak setuju Barnabas membawa dia? Karena memang di sebelumnya, saudaraku, ya, yang terkasih dalam Tuhan, ini si Yohanes yang disebut Markus ini meninggalkan mereka dalam pelayanan, saudaraku, ya, sehingga itu membuat sesuatu yang kurang bagus. Namun karena di dalam perjalanan ini Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, dan memang ini adalah pilihan, saudaraku, ya. Nah, ini jadi yang pertama Tuhan mau kita mengerti saudara, kemuliaan Allah di dalam pilihan itu apa? Tentukan sendiri. Saudaraku, tentukan sendiri orang yang tepat dan bisa menunjang dirimu, ya, diri kita sekalian di dalam pekerjaan pelayanan. Pelayanan bisa baik, pelayanan bisa kokoh, bisa kuat, bisa maju, bisa berkembang kalau orang-orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang tepat, saudaraku, ya. Orang-orang yang memiliki kualitas, saudaraku, kualitas iman, saudaraku, kualitas rohani, sehingga itu bisa menunjang diri kita di dalam pelayanan, ya. Ini penting, saudaraku. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku, kemuliaan Allah di dalam pilihan. Nah, ini kedua kriterianya kita ini, ya.
Saudara, kita bisa lihat kemuliaan Allah dalam pilihan itu yang kedua, menunjukkan ya, tunjukkan apa, saudaraku? Tunjukkan ketegasan di dalam sikap dan perkataan atas orang yang tidak disiplin hidupnya. Nah, ini penting, saudaraku. Jadi perlu ada semacam ketegasan dalam sikap dan perkataan atas siapa? Atas orang yang tidak disiplin hidupnya. Nah, ini juga adalah pilihan. Nah, maka itu perlu ditunjukkan ketegasan, saudaraku. Supaya apa? Supaya benar-benar semua ini bisa berjalan tertib dan baik. Mari kita lihat ayatnya ya, Kisah Rasul 15 ayat 38. Kisah Para Rasul 15 ayat 38. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Amin. Amin. Jadi Paulus punya alasan kenapa dia tidak mengizinkan Yohanes yang disebut Markus ikut di dalam pelayanan, karena Yohanes yang disebut Markus ini telah meninggalkan mereka di mana di Pamfilia. Dan kemudian yang kedua, alasan yang kedua, dia juga Yohanes yang disebut Markus ini tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka, saudaraku ya. Nah, rupanya kalau kita perhatikan ayat ini ada latar belakangnya ya. Yohanes yang disebut Markus ini dia masih, saudaraku, masih muda, belum begitu bertumbuh imannya, belum begitu kuat, belum bisa punya mental tahan uji dalam pelayanan, karena dalam pelayanan pasti ada tantangan, ada penderitaan, saudaraku. Sehingga Yohanes ini meninggalkan mereka, dia ingin pulang ke rumah orang tuanya ya. Nah, kita sudah pelajari di ayat-ayat sebelumnya bahwa pada suatu hari Petrus, saudaraku, dia dibawa malaikat keluar dari penjara dengan cara yang ajaib, sehingga pintu-pintu penjara itu terbuka dengan sendirinya secara otomatis, dan tibalah Petrus di depan rumah dari Yohanes yang disebut Markus ya. Dan di sana banyak orang berkumpul, mereka berdoa, mereka beribadah di dalam rumah Yohanes yang disebut Markus ini. Lalu akhirnya Petrus, saudara, dia masuk dan menceritakan tentang apa yang telah Tuhan kerjakan ya. Rupanya ibunya juga Yohanes yang disebut Markus ini, yang disebut juga Maria. Maria ini adalah orang yang juga cinta Tuhan. Namun Yohanes Markus dalam pelayanan, dia ikut pelayanan dengan Paulus dan Barnabas, mungkin karena dia tidak tahan uji, jadi dia pulang ke rumah orang tuanya ya, saudara. Dia masih anak yang manja, sehingga dia meninggalkan pamannya dan Paulus dalam pelayanan, dan makanya Paulus memberikan kalau Yohanes ikut dengan mereka. Pamannya ini namanya Pam, dia pasti memilih untuk ponakannya, saudaraku. Nah, itu memang saudaraku. Nah, Paulus juga memberikan ketegasan sikap ini dalam perkataan atas orang yang tidak disiplin, dalam artinya adalah Yohanes yang disebut Markus, itu juga adalah pilihan ya, saudaraku. Sehingga benar-benar pekerjaan Tuhan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, mari kita lihat rahasia yang ketiga, saudara, kemuliaan Allah di dalam pilihan. Itu kriteria yang ketiga apa, saudara-saudaraku? Nah, ini dia. Saudara-saudara, walaupun nanti ada sedikit perdebatan, ada sedikit, saudaraku, perselisihan, dan memang perselisihan ini memang tajam sekali ya. Tapi Anda lihat di sini, yang ketiga, tetaplah bersikap tenang saat timbul perselisihan yang tajam di antara pelayan Tuhan. Kita lihat ayatnya ya, Kisah Rasul pasal 15 ayat 39. Kisah Para Rasul 15 ayat 39. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Amin. Nah, jadi saudara-saudaraku, terjadi perselisihan ini, saudara, maka yang ketiga pilihannya adalah tetaplah bersikap tenang ya. Jangan bersikap terlalu frontal atau bersikap emosional, saudaraku. Karena itu tidak bagus. Apalagi kita merayakan Natal ini ya. Natal ini adalah membawa kedamaian, saudaraku. Jadi tetaplah bersikap tenang saat timbul perselisihan yang tajam di antara para pelayan Tuhan. Nah, para pelayan Tuhan siapa? Antara Paulus dan Barnabas. Karena Barnabas dia ingin membawa ponakannya yaitu Yohanes yang disebut Markus. Paulus tidak setuju. Sehingga akhirnya Barnabas dan Paulus mereka berpisah. Tapi berpisahnya ini baik-baik. Mereka sama-sama melayani ya. Jadi Tuhan pakai Barnabas di jalurnya, Tuhan pakai Paulus juga di jalurnya.
Saudara kasihan Tuhan. Jadi ini adalah pilihan, saudaraku, ya. Nah, kalau kita lihat urut-urutan ini ada 3T, ya. 3T, saudara-saudaraku. Coba lihat poin 1, 2 tadi apa? T yang pertama apa tadi, Pak Endro? T yang pertama yaitu poin yang pertama, tentukan, ya. Tentukan sendiri. Jadi kita menentukan, saudaraku. Kalau kita salah menentukan, kita akan rugi, ya. Tentukan. T yang kedua bernama apa, saudaraku? Tunjukkan. Tentukan orang yang tepat dan bisa menunjang dirimu, ya, dalam pekerjaan pelayanan. Yang kedua yaitu tunjukkan, ya. Tunjukkan ketegasan. Jadi harus tegas, Bapak Ibu. Tunjukkan ketegasan dalam sikap dan perkataan atas orang yang tidak disiplin hidupnya. Lalu T yang ketiga, ini memang pilihan, saudaraku. T yang ketiga yaitu apa? Kita akan lihat. Bersikap tenang. Haleluya. Tetaplah bersikap tenang, ya. Jangan sampai membabi buta, tetaplah bersikap tenang saat timbul perselisihan yang tajam di antara pelayan Tuhan, ya. Pada waktu Yesus hidup juga di antara para murid ini kan mereka berselisih, ya, saudaraku. Antara anak-anak Zebedeus dan murid-murid yang lain, saudaraku. Karena ibunya berdoa minta pada Yesus, kalau boleh anakku duduk di sebelah kananmu dan anak satu duduk di sebelahmu. Oh, murid-murid yang lain mereka marah, mereka akhirnya terjadi perselisihan, tapi disitulah akhirnya mereka bisa ditenangkan kembali, ya. Saya percaya di dalam kasih, saudaraku, tidak ada ketakutan. Di dalam kasih itu ada damai sejahtera, ya, sehingga semua masalah apapun bisa terselesaikan. Namanya orang berselisih itu, saudaraku, itu memang hal yang biasa, ya, suami istri berselisih. Tetapi ketika kasih Tuhan dihadirkan, maka perselisihan itu bisa ditipiskan, ya, saudaraku, ya. Nah, memang dalam kehidupan ini kadang di dalam kakak beradik juga berselisih, ya. Anak orang tua juga berselisih, menantu mertua juga berselisih, ya, saudaraku. Tetangga kiri kanan juga berselisih, ya. Di antara jemaat juga berselisih. Tapi ingat, saudaraku, dalam kita merayakan momen Natal ini, walaupun ada perselisihan, tapi itu harus ditanggapi dengan bersikap tenang, saudaraku, ya. Bersikap tenang, dan saya percaya Tuhan itu dia memberikan damai sejahtera, saudaraku, ya. Dan saya percaya bahwa meskipun nanti Paulus dan Barnabas ini mereka berpisah, mereka punya jalur sendiri-sendiri, tapi Tuhan pakainya luar biasa. Ya, oke, kita akan lihat apa hasilnya, saudara-saudaraku. Mari kita lihat hasil yang pertama, saudaraku, ya. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia telah siap. Dia siap apa, saudara? Dia telah siap menghadapi penolakan. Penolakan dari siapa? Dari orang yang berseberangan. Jadi siapa yang berseberangan? Nah, disinilah Barnabas dan Paulus. Mereka berseberangan. Ya, kita lihat Kisah Rasul 15 ayat 37. Kisah Para Rasul 15 ayat 37. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Amin. Yohanes yang disebut Markus. Jadi Bapak Ibu, hasil dari orang percaya taat pada firman, dia telah siap menghadapi penolakan. Ya, siapa yang menolak? Yaitu Paulus menolak kalau Barnabas yang disebut Yohanes yang disebut Markus dibawa oleh pamannya, yaitu Barnabas. Nah, namun Barnabas harus siap menghadapi itu penolakan, ya, dari orang yang berseberangan. Nah, mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia memiliki sikap bijaksana, ya, sikap bijaksana dalam menghadapi konflik intern itu, ya, di dalam internal mereka dia bijaksana. Mari kita lihat Kisah Rasul 15 ayat 38. Kisah Para Rasul 15 ayat 38. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Amin. Nah, jadi ketika Paulus menolak ini, Barnabas harus menanggapi dengan bijaksana, saudaraku, ya, sehingga semuanya itu bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Dan kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, ini dia hasilnya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab pada anak rohani yang mendukungnya, saudaraku. Mari kita lihat Kisah Rasul 15 ayat 39.
Kisah Para Rasul 15 ayat 39, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Amin. Amin. Jadi Barnabas dengan Yohanes yang disebut Markus ini dia bawa mereka mereka berlayar ke Siprus ya untuk melayani di sana. Jadi mau tidak mau si Yohanes yang disebut Markus ini dia mendukung pamannya, saudara. Dia mendukung sebagai seorang yang membimbing dia sebagai bapak rohaninya ya. Saya bertanya kalau gitu Paulus bawa siapa? Paulus bawa seorang yang bernama Silas ya. Silas ini luar biasa, dia seorang murid Tuhan juga dan dia mendukung Paulus dalam pelayanan ya. Dalam Paulus mengalami penderitaan sampai dia dimasukkan dalam penjara. Nah, di sana Paulus dan Silas ada di penjara dan di tengah malam mereka berdoa, mereka memuji Tuhan dan tiba-tiba Tuhan buat suatu keajaiban ya. Terjadi goncangan gempa bumi di malam hari ya. Kalau kita lihat di pasal berikutnya, pasal 16, saudara-saudaraku ya. Nanti besok malam kita masuk di pasal 16. Saudara-saudara, gempa bumi terjadi sehingga pintu-pintu penjara jebol, sendi-sendi pasungan di kaki tangan mereka, rantai besi semua lepas. Siapa yang kerjakan itu? Tuhan, saudaraku ya. Dan akhirnya gara-gara peristiwa di malam hari itu, kepala penjara ketakutan dan dia bertobat dan dia memberi dirinya dibaptis. Amin ya. Kita lihat luar biasa, saudaraku. Paulus dan Silas mereka menjadi satu tim yang solid. Kemudian Barnabas dengan keponakannya yaitu Yohanes yang disebut Markus, mereka juga jadi satu tim. Jadi sama-sama dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah ya. Oke, saudara terkasih Tuhan, saya berdoa supaya malam hari ini biarlah kita memahami ya di momen Natal ini bahwa kemuliaan Allah itu ada pada pilihan. Dan saya berdoa supaya malam ini kita tidak salah membuat keputusan, kita memilih yang benar, saudaraku. Dan saya yakin malam ini saudara-saudara ada di dalam pergerakan pelayanan dari gereja CLCC ini. Saya tahu ada rencana Tuhan yang besar, karena ke depan kita lihat ada penuaian jiwa-jiwa, saudara-saudaraku ya. Pesan saya untuk saudara-saudara sekalian, kita akan tetap berdoa ya, saudara-saudaraku, untuk orang-orang Israel ya, umat pilihan Tuhan. Saya mengikuti berita, saya memang dalam hati agak sedih, saudaraku ya, karena tentara IDF ya, tentara pasukan khusus dari Israel ini, mereka banyak yang mati tertembak. Apakah ini sumbernya berita dari yang satu sisi, berita yang di Indonesia, ataukah berita yang di luar, mana yang bisa dipercaya? Tapi hati saya memang sedih, saudaraku, ketika saya lihat umat Tuhan, mereka mengalami ya, saudara-saudaraku ya, penembakan, saudaraku, dari Hamas. Nah, kita doakan supaya Tuhan tolong supaya konflik di sana bisa berakhir ya, dan apa yang menjadi janji Tuhan bagi orang Israel itu tergenapi. Ya memang ini satu dilema, saudaraku. Oleh karena mereka menolak Yesus itulah sehingga mengakibatkan anugerah keselamatan itu sampai kepada kita, bangsa-bangsa di luar Israel ini. Kita bersyukur Bapak Ibu, meskipun mereka telah menolak Yesus pada waktu itu, sehingga anugerah keselamatan sampai kepada kita. Coba kalau bisa membayangkan waktu itu mereka tidak menolak Yesus, mungkin kita bangsa Indonesia atau bangsa-bangsa di luar Israel, kita tidak mungkin bisa mendapatkan keselamatan ya, karena keselamatan itu datang kepada bangsa Yahudi saja, tapi lewat penolakan mereka akan Yesus sebagai juru selamat itulah maka anugerah keselamatan ini sampai kepada kita semua, kepada bangsa kita ya. Dan tugas kita perlu berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem, karena kesejahteraan Yerusalem juga adalah kesejahteraan kita ya. Saudara, saya sudah bersaksi kepada saudara sekalian, pada tahun 1997 saya diperlihatkan Tuhan dalam sebuah mimpi. Saya melihat itu satu kawasan yang indah sekali, itu kawasan yang subur hijau. Saya tanya, itu kawasan apa Tuhan? Dan Roh Kudus tunjukkan itu adalah Israel. Nah, sejak tahun 1997 saya berdoa memberkati mereka di dalam doa. Sampai tahun 98 saya terus masih berdoa yang sama. 99 saya terus berdoa yang sama. Kemudian tahun 2000 baru Tuhan genapi. Akhirnya saya bisa berangkat pergi ke Israel. Dan pada waktu pesawat mau landing, saudaraku,
Itu saya lihat kawasannya hijau, subur sekali. Ya, di Israel khususnya. Tapi di negara-negara Timur Tengah itu, di sekitar Israel itu tandus padang gurun, ya kering, gersang. Sementara di Israel itu begitu subur. Luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini bangsa pilihan Allah, bangsa yang diberkati, kita terus berdoa untuk mereka, saudaraku. Ini bangsa yang luar biasa, saudara ya. Dan Alkitab berkata, siapa yang memberkati bangsa Israel, dia akan diberkati. Sebaliknya, siapa yang mengutuki bangsa Israel, dia dikutuki. Nah, ini juga pilihan. Saya mengajak kita, tugas kita berdoa, memberkati mereka supaya kita juga diberkati. Amin ya. Tadi kan firman Tuhan bilang apa? Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup ya. Juga kita disuruh beri berkat. Maka kita perlu memberkati apa yang diberkati oleh Tuhan ya. Oke, kita akan berdoa dan sahabat kita Ibu Sian Lian akan berdoa buat firman Tuhan malam ini untuk kita sekalian. Mic bisa dibuka Bu Sian Lian? Ya, praise the Lord. Makasih Pak John. Ya, terima kasih sama-sama. Diam. Shalom, selamat malam semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Buat malam hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada atas anugerah-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih. Kami telah mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu masuk di dalam hati kita dan kami siap melakukan firman Tuhan. Ya. Tuhan, kamu keluar doa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Bapa. Tuhan, berkati Pak John Tuhan. Amin. Sudah membawakan firman-Mu. Kau singkapkan lebih lagi firman-Mu ya Tuhan kepada Pak John. Pakai Pak John lebih heran lagi Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati saudara kami yang tidak hadir di tempat ini, Tuhan tolong Ya, Yesus. Tuhan bisa melawat satu persatu. Tuhan, Kau jamah mereka ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Kau berkati saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, beri kekuatan. Yang sakit Tuhan beri kesembuhan, yang Amin. susah beri hiburan, kekurangan Tuhan beri kecukupan, yang jalan buntu Kau bukakan jalan pada mereka ya Amin. Bapak. Tuhan berkati keluarganya Pak John, seluruh keluarga Ya, besar Yesus. Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, tolong Tuhan. Oh Tuhan, Kau tahu kesetiaannya ya Tuhan. Tuhan berkati kesehatan, Ya, kekuatan, panjang umur pada seluruh keluarga Pak John ya Tuhan. Amin. Amin. Tuhan, berkati Tuhan. Anak yang kami layani Tuhan juga Sifung yang Ya, Yesus. juga di luar. Tuhan tolong berkati Ya, mereka ya Yesus. Tuhan. Amin. Oh Tuhan, orang yang dilayani boleh mengenal Engkau secara Ya, pribadi. Yesus. Amin dalam nama Tuhan, Yesus. berkati mereka ya Bapa. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau ya Allah. Kami Benar. tidak mampu berjalan tanpa pimpinanmu. Mari Ya, Engkau Yesus. Tuhan berkarya. Tuhan, kami hanya menyampaikan Tuhan, tapi Engkau yang berkarya Yes. di dalam kehidupan mereka semua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan mereka mendapatkan jasmani atau supaya Ya, mereka Yesus. juga mendapatkan rohani ya Bapa. Supaya Amin. mereka bertumbuh dan mau mengenal Engkau secara pribadi ya Ya, Bapa. Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau ya Allah. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa pimpinanmu Tuhan. Karena kami hidup di dunia ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan lembah air mata Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami berharap. Peganglah Ya, tangan Yesus. kami, jangan Kau lepaskan tangan Amin. kami. Kami Amin. Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, mari Tuhan Kau jamah setiap hati kami supaya kami tetap merendahkan diri dan penuh dengan kesabaran Tuhan untuk melayani orang-orang ya Tuhan di sekitar kami. Tuhan berkati kami semua anak-anak-Mu, berkati pastor-pastor dimanapun mereka berada, lindungi serta bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Tuhan terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah. Oh Tuhan,
Bila firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan kami siap melakukan semuanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Sian Liang, Tuhan memberkati ya. Untuk doa Sama-sama. pendengar firman. Amin. Tetap semangat Bu Sian Liang ya. Iya, Pak. Oke, kembali kepada host kita malam hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati menaikkan doa profetik, dan doa profetik akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, dan kita akan mengaminkan bagian-bagian firman ini ya, dari doa profetik ini dengan berkata I receive. Amin. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting, dan diaminkan dengan I receive. Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Praise the Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, terima kasih Pak John, sama-sama. Amin. Selanjutnya mari kita akan dengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Hendro Sugiarto dari Kota Sidoarjo. Ya, salam semuanya. Ya, shalom. Saya akan membacakan membacakan info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan yang terbaik bagi Tuhan. Maksud 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC
0813306929 atas nama Mari Johanis. Mari bergabung dalam ibadat sumpah gereja CSCC dimulai pukul 04 WIB, mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mukjizat. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah saya di Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Ibadah CSCC Onsite atau tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024 pukul 10 WIB, bertempat di Ibu Linda Effendi, Pondok Chandra Indah. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Info penting spesial birthday Desember 2023. Pastor Joseph Bunun dan keluarga besar Gereja CSCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Apalagi menyusul AUD-nya ada menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CSCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat yang telah disampaikan oleh Bapak Hendro Sugiarto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Hendro untuk pengumumannya. Ya, sama-sama Pastor. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, bila mana ada permohonan doa yang Bapak Ibu miliki di dalam kehidupan ini, baik keuangan, ekonomi, kesehatan, pekerjaan, karir, bisnis, rumah tangga, silakan Bapak Ibu bisa mengirimkan pesan lewat layar monitor ya, di layar chat, dan kami akan mendoakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Oke, dan sebelum kita akan berpisah satu dengan yang lain, apakah ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Ibu Indriani dari Sidoarjo? Ya, shalom semuanya. Terima Ya, kasih shalom. waktu yang diberikan. Kami bangga ya punya Allah seperti ini dan kami bisa berkumpul semua ibadah melalui Zoom itu karena Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Terima kasih Pak Indra, Bu Jaju Eliwati, Koswandi, Bu Lydia Eka, Jim 1234, juga Bu Sinta, Bu Sinliang, juga Bu Marta, sehat selalu. Ya, Cindy, Bu Meliawati, juga Bu Gyoknyo ya. Dan berkati semua, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Terus kita selalu minta bantu doa buat Pak John, buat Chris, Pak John, ya. Yang nanti pengobatan terakhir tanggal 2 ya kemarin sudah dicek darahnya sudah bagus, sudah normal ya itu. Terima kasih bantuan doa semuanya, Tuhan memberkati. Juga bantu doa, kami agak flu Pak John ya, mungkin saya kecapean juga jadi saya tidurnya kurang, ini agak flu ya. Tuhan memberkati, tapi nggak batuk saya, cuma itu pilek ya. Jadi kecapean mungkin saya Pak John karena saya nggak kuat dengan AC. Kalau kena AC hidung saya itu kayak mampet gitu. Jadi saya itu di hotel itu kan tidurnya ber-AC sama Feli. Jadi saya mungkin kena flu pilek itu, kena AC itu nggak kuat ya.
Ya, kita bantu doa. Ya, Tuhan memberkati semuanya, tetap semangat dan nanti kita kumpul lagi pukul di tempat Bu Linda Effendi tanggal 6 ya. Tuhan memberkati Pak John, sehat selalu bersama keluarga. Diberkati Tuhan. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami dan kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Ya, terima kasih Ibu Indriani untuk sesuatu yang disampaikan kepada kita sekalian, termasuk permohonan doa untuk calon menantunya ya, yang akan menikah dengan putrinya di tahun depan. Kita doakan semua bisa berjalan dengan lancar, terutama untuk kesehatannya, perkembangan demi perkembangan ya, ada kemajuan, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih Tuhan, kita akan ketemu ya untuk nanti ibadah ada besok pagi dan juga untuk besok malam ya, saudaraku, dan juga nanti sampai akhir tahun ini, saudaraku, ibadah Zoom ini tetap berjalan ya, tidak libur. Selama nafas kita ini masih ada, kita terus beribadah kepada Tuhan ya. Oke, doakan supaya saya pun bisa melayani Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di dalam ibadah Zoom ini dengan baik. Tuhan, terima kasih Bu Siang Liang tadi sudah berdoa buat saya dan keluarga supaya Tuhan berikan kekuatan perlindungan ya, supaya kita bisa melayani Tuhan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dan doakan untuk acara tanggal 6, kita berdoa supaya kuasa hadirat Roh Kudus, pengurapan Tuhan mengalir ya. Di dalam ibadah tanggal 6 di tempatnya Ibu Linda Effendi di Jalan Palen Selatan 4 ya. Blok Mama Charlie MC 68. Ya, Bapak Ibu, nanti ada juga beberapa saudara-saudara yang akan bergabung di sana. Dan ini juga nanti kita akan buat semacam ini, kebaktian. Nanti setelah kebaktian ada sedikit informasi yang memang perlu dibagikan juga kepada saudara-saudara sekalian ya, yang memang benar-benar membutuhkan untuk penyembuhan ya, secara memang medis. Ini memang sangat bagus sekali, terutama kepada mereka-mereka yang sakit kanker, sakit tumor, yang sudah stadiumnya sudah stadium 4, stadium tinggi ya, saudara. Nah ini terutama banyak ya orang alami sakit kanker dan tumor ini. Nah kita doakan supaya nanti pada acara tanggal 6 itu, nanti setelah kebaktian selesai, ada sedikit informasi berharga ya, untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit. Bapak Ibu bisa infokan kepada rekan-rekan yang memang dalam kondisi sakit, supaya biaya mereka itu paling tidak banyak ya, yang dikeluarkan untuk berobat ke dokter di rumah sakit, apalagi ke luar negeri ya. Itu biaya bukan gak sedikit, banyak saudara. Nah nanti kita berdoa untuk acara tersebut tanggal 6 karena disesuaikan dengan waktu saya, jadi sekali saya datang itu 2-3 pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik ya. Memang nanti di acara tanggal 6 juga ada satu pasangan yang akan mau menikah di gereja CLCC juga, mereka akan datang. Tadi malam mereka sudah ikut kebaktian dan mereka ada nanti konseling dengan saya untuk persiapan pernikahan mereka ya. Doakan supaya semua bisa berjalan dengan baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Oke, mungkin itu dari saya untuk saudara-saudara sekalian ya pada malam hari ini. Dan mari kita bersama-sama satu dalam doa. Bila mana Bapak Ibu punya permohonan doa, silakan bisa kirim di layar chat ya, di depan monitor ini. Dan saya akan berdoa untuk saudara sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama untuk Ibu Indriani dalam nama Yesus. Kuatkan hatimu, Bu Indriani. Tuhanlah penyembuhmu, Tuhanlah pemulihmu, Tuhanlah sumber kekuatan yang kau butuhkan. Sembuhkan Ibu Indriani, sembuhkan dia maka dia sembuh, pulihkan dia maka dia pulih, sehatkan dia maka dia sehat, kuatkan dia maka dia kuat dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu, jadilah sehat, jadilah sembuh, jadilah kuat, supaya engkau bisa beraktivitas dengan baik. Tuhan berkati akan mamanya, ya Tuhan, yang ada di Lasem, Jawa Tengah, dan juga Malay yang tinggal bersama dia, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan juga calon menantunya secara total, yaitu Christian akan menikah dengan putrinya di tahun depan, semua bisa berjalan dengan lancar dalam nama Yesus. Berkati anak-anak yang lain, baik Ita, Riko, Riki,
dengan keluarga mereka masing-masing. Kami doakan Feli, oh Tuhan, supaya pernikahan mereka di tahun depan dimudahkan, dilancarkan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan berkati Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Tuhan adalah sumber segala sumber yang kau butuhkan, yang kau perlukan. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu berjalan sendiri. Tuhan Immanuel menyertai engkau selama-lamanya. Dalam nama Yesus ada tangan yang kuat yang selalu menopang, memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Terima malam ini aliran kuasa Tuhan, aliran mujizat, aliran kesembuhan sedang mengalir. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih dalam nama Yesus. Berkati Cinini, berkati juga Bulina, kakak beradik, keluarga besar Koswandi, di mana saya mereka berada, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Bali, di mana saja Tuhan sertai. Memberkati juga Denny dan juga Michael, anak-anak Cinini, berkati mereka, dan juga untuk cucunya, ya Tuhan, anak Dave, Samuel, sembuhkan dia secara total, dia mengalami pertumbuhan, perkembangan dengan signifikan dalam nama Yesus. Juga Eleanor, dan juga Kimberly, berkati mereka semua. Terima kasih, ini doa kami kepadamu, kesehatan Cinini kami doakan, Tuhan kuatkan, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan berkati pekerjaan usahanya dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Kami doakan untuk Pak Hendro dalam nama Yesus. Tuhan punya rencana besar atas kehidupanmu bersama istri anak-anakmu, dan Tuhan berkata masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Mari Tuhan berkati Pak Hendro sekali lagi di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sudah bekerja malam ini, memberikan terobosan-terobosan dalam keuangan, ekonomi, bisnis, karirmu. Ini doa kami kepadamu di dalam nama Yesus. Tuhan berdoa juga untuk Ibu Lydia Eka malam hari ini. Tuhan berkati dia bersama suami, anak mantu, cucunya. Kami ucap syukur Tuhan sudah sembuhkan cucu-cucunya dalam nama Yesus. Tuhan juga menolong pekerjaan suaminya, pekerjaan anak-anaknya. Tuhan sertai dalam nama Yesus. Tuhan cukupi segala sesuatu biar terjadi terobosan-terobosan dalam keuangan, ekonomi, bisnis, karir. Tuhan buat bertambah-tambah, tidak berkurang-kurang, tetap naik, tidak turun, berhasil dan tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya Tuhan, dan melihat hatinya Bu Eka, dia rindu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sendiri yang bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Kami percaya setiap persoalan satu persatu semua terselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan pakai mereka menjadi berkat kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami kepadamu. Kami juga berdoa untuk Ibu Marta malam hari ini. Ibu Marta, dalam nama Yesus, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan Immanuel, dia adalah kekuatanmu, dia adalah andalanmu, dia adalah harapanmu, dan pengharapanmu kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Tuhan sudah mendengar doamu, apa yang kau doakan satu persatu Tuhan sudah menjawab, dan di akhir tahun ini engkau lihat keajaiban, di tahun depan, tahun 2024 engkau akan lihat ada keajaiban yang akan terjadi, akan nyata dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan menjaga Ibu Marta seperti yang menjaga biji matanya sendiri. Tuhan menyediakan semua yang kau butuhkan, yang kau perlukan. Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagimu. Dalam nama Yesus, berkati juga Ibu Sian Liang, dengan segala pergumulannya, anak mantu cucu kami percaya dalam perlindungan Tuhan sempurna. Tuhan akan berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang besi. Di dalam nama Yesus, kuasa keajaiban Tuhan akan nyata dalam kehidupanmu. Kuatkan hatimu, Bu Sian Liang, karena Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan sedang menaruh hatinya di dalam hatimu, sehingga orang-orang yang kau layani, yang kau doakan, satu persatu, semuanya dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau akan lihat doa-doa itu akan menjadi sebuah kenyataan. Tetap andalkan Tuhan, karena Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berkati Ibu Sian Liang, percaya Tuhan sudah sembuhkan cucunya ketika BAB-nya lancar dalam nama Yesus. Terima kasih, percaya semua persoalan satu persatu sudah Tuhan dengar dan Tuhan sudah selesaikan dengan baik. Berkati semua yang hadir malam ini juga, berkati Ibu Meliawati, berkati Ibu Sinta, anak-anak, Yohanes, James, Tuhan berkati mereka semua, teman-teman yang tidak sempat hadir, Tuhan, kalaupun mereka yang sakit sembuhkan, yang susah sedih hiburkan, yang dalam persoalan beri mereka pertolongan. Tanggal 6 kami akan kebaktian di rumahnya Ibu Linda Effendi, pulihkan kesehatannya, sembuhkan Bu Linda Effendi, keuangannya, ekonominya, bisnis karirnya, dalam nama Yesus.
Kami berdoa kuasa Tuhan terjadi, Engkau nyatakan Tuhan, percaya bahwa Engkau sanggup memberi pertolongan bagi Ibu Linda Effendi. Terima kasih, ini doa kami padamu dan teman-teman yang hadir di sana pun Tuhan lawat mereka semua. Makasih damai sejahtera-Mu untuk lingkungan Pondok Chandra Indah, tetangga kiri, kanan, depan, belakang, damai sejahtera untuk mereka semua. Makasih Tuhan sembuhkan Pak Darmawan Lim, Tuhan sembuhkan juga ya Tuhan teman-teman yang dalam kondisi kesehatan yang terganggu, Ibu Beli Hukubun, demikian juga Bu Joyce Putirai dan teman-teman yang lain ya Tuhan sembuhkan. Juga Ibu Eli ya Tuhan yang juga sakit yang ada di Palembang Utara, Tuhan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih kami doakan mamanya Yosin, Tuhan lepaskan dia dari segala kesesakan, ketakutan, kecemasan, dari segala hal yang membuat dia susah dan tertekan. Selamatkan dia Tuhan. Juga Yosin, Tuhan lepaskan dia dari ikatan-ikatan yang buruk dalam nama Yesus. Lepaskan dia dari, oh Tuhan Yesus, dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dalam nama Yesus. Terima kasih. Berikan Yosin roh pertobatan, roh takut akan Tuhan. Ini doa kami kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian. Sembuhkan juga Ibu Rosalin Pak Bruri di Jerman, juga putrinya Ibu Sandra dalam nama Yesus, juga Ibu Sarah yang kemarin berulang tahun, sembuhkan dalam nama Yesus. Demikian juga sembuhkan juga ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, anak-anak yang lain Tuhan sembuhkan mereka semua. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Bu Shirley akan menikah tahun depan. Tuhan sertai dia dalam nama Yesus bersama suaminya. Mereka boleh menikah dengan baik dalam nama Yesus. Mari saudara kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin, amin. Tuhan berkati Giok Mio. Ini hati dia, Tuhan pulihkan kesehatan, keuangan, ekonomi juga. Tuhan berkati Bu Sialiang, Tuhan berkati Bu Lydia Eka, Bu Jajut, Ya, Bu Indriani ya. ya Bu Jaju, Bu Indra, Bu Ya, Eka, makasih Bu Indriani, Bu Marta. Kiling, Adon. Ya. Ya, Wah. Tuhan berkati Bu Jajut. Salam buat Bu Nini ya. Ya, terima kasih Pak John. Dan Bu Nina semuanya. Ya, Oke, Tuhan berkati Bu Eka. Salam buat keluarga rumah ya, Pak Eka dan anak-anak. Oke, Tuhan berkati semuanya, Bu Sinlian, Bu Triani. Selamat malam semuanya. Bu Marta, Tuhan berkati ya. God bless you all. Bye-bye.